Selamat pagi Bapak Ibu peserta, selamat pagi Bu Sri, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita berada, maksud saya Ibu Sri sekarang berada di ruangan kantor bersama kita di PPKP. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di hari kelima ya, di minggu kedua pelatihan kita di Jumat 4 Agustus 2023. Sebelumnya saya perkenalkan pemateri kita, tapi ini sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE, MSI. Beliau adalah dosen aktif di program studi ilmu ekonomi di program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Beliau juga adalah trainer dan peneliti senior di PPKP Unhas, dan beliau juga aktif sebagai tim ahli perencana pembangunan daerah untuk wilayah Sulawesi dan KTI dengan keahlian di bidang kompetensi ekonomi sumber daya. Materi kita hari ini adalah materi pertama ya, judulnya Ruang Lingkup Ekonomi, terdiri atas 2 sesi. Kita mulai di pukul 8.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Tengah, insya Allah. Baik, Ibu, saya persilakan. Silakan, Ibu. Terima kasih untuk Ibu Rusda sudah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bersama-sama di ruang Zoom ini untuk menunaikan satu materi, merupakan tanggung jawab saya untuk menyampaikan, yaitu ruang lingkup ekonomi. Nah, Bapak Ibu tadi moderator memperkenalkan sebagai materi pertama. Benar sekali bahwa kalau kita lihat dari sekuensinya materi, mestinya materi ini dulu dibandingkan yang sudah disampaikan kemarin oleh Pak Kapolres, tapi itu tidak mengurangi kedalaman materi atau pemahaman dari materi yang sudah dibahas. Kemarin saya kira sudah dijelaskan bahwa meskipun ini yang kedua, tetapi bukan berarti bahwa kemudian dengan materi sebelumnya itu tidak bersesuaian. Nah, Bapak Ibu, ruang lingkup ekonomi ini akan kita selesaikan dalam 2 sesi. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari materi ini, di situ saya tulis untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi, sirkular makro dan mikro, beserta sumber datanya. Kenapa saya tuliskan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan? Karena asumsi saya seperti ini. Meskipun teman-teman, Bapak Ibu tidak semuanya belajar tentang ekonomi, tetapi pada dasarnya memahami sangat baik mengenai keadaan perekonomian, baik mungkin dalam aplikasinya di dalam perekonomian nasional, perekonomian daerah, maupun di dalam kehidupan yang lebih kecil skopnya di dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, materi ini saya sajikan di dalam 2 bagian, ya, di dalam 2 bagian, yakni penyajian materi itu sendiri. Dalam hal ini kita akan mendiskusikan
mengenai konsep materi, teorinya, dan nanti akan ada latihan atau tugas. Next. Nah, Bapak Ibu, dari materi ini kalau kita lihat berdasarkan kurikulum yang ada, bahwa itu terbagi di dalam 4 pengelompokan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip ekonomi, kemudian yang kedua ruang lingkup ekonomi dilihat dari sisi makro dan mikro melalui circular flow of aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah variabel-variabel utama ekonomi, dan yang keempat itu adalah sumber data makroekonomi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ruang lingkup ini, bahwa pada dasarnya harapan saya tentu saja apa yang disampaikan kemarin, materi yang disampaikan kemarin itu bisa dibilang di variabel-variabel utama sebagian sudah terbahaskan, kemudian di ruang lingkup mungkin nanti saya tinggal perdalam dari sisi mikro dan makronya. Dengan kata lain, bahwa Bapak Ibu sudah punya bekal yang banyak di situ. Ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita akan melangkah ke bagian pertama ya dari materi kita ini mengenai prinsip ekonomi. Next. Nah, Bapak Ibu, prinsip-prinsip ekonomi ini kalau kita lihat bahwa pada dasarnya mungkin kita sudah aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun saya lebih katakanlah mungkin akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang di luar ekonomi, ya, yang di luar ekonomi bidangnya, kalau kita mengawali dengan melihat definisi sederhana dari ilmu ekonomi. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat dari pemahaman ekonomi, pengertian ekonomi ini menuntun kita ya pada bahwa sebenarnya pemahaman sederhana dari ekonomi ini adalah bahwa bagaimana seseorang memanage atau mengelola rumah tangga. Jadi pada dasarnya siapapun di antara kita ya dalam usia manapun melakukan aktivitas itu, bahwa pada dasarnya yang bersangkutan itu telah melakukan kegiatan ekonomi, dan itu adalah pengertian yang paling sederhana dari ekonomi. Nah, Bapak Ibu, dari kata bagaimana memanage ini, maka nanti akan melahirkan berbagai hal yang kemudian itulah yang selanjutnya akan dipecahkan dalam lingkup ya pemahaman ilmu ekonomi dalam skop yang lebih luas. Next. Nah, saya mengutipkan Bapak Ibu yang satu definisi ya dari salah satu ahli yang mengenai ilmu ekonomi ini. Menkyu ini adalah salah satu yang dianggap tokoh ya selain Samuelson di dalam makroekonomi, di dalam ilmu ekonomi. Menkyu menyatakan bahwa ilmu ekonomi didefinisikan sebagai bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas dan langka, serta bagaimana manusia dalam melakukan interaksinya.
Jadi ada dua penekanan penting yang dapat kita pahami dari pemahaman batasan ilmu ekonomi menurut Menkyu ini, bahwa pada dasarnya sumber daya itu terbatas, sumber daya itu langka, dan di satu pihak bahwa di dalam melakukan itu semua, maka manusia, masyarakat itu akan melakukan interaksinya. Nah, di dalam batasan bahwa sumber daya itu langka, sumber daya itu kemudian harus di manage, Samuelson kemudian menyampaikan dalam konsep yang lebih luas. Next. Nah, di dalam pemahaman ini, Samuelson menyatakan bahwa apa yang didefinisikan sebagai ilmu ekonomi, Bapak Ibu, dinyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah bagaimana masyarakat memilih menggunakan sumber daya yang produktif, ya, yang langka, dan tentu saja mempunyai alternatif penggunaan dalam memproduksi berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk konsumsi yang saat sekarang maupun untuk saat yang akan datang. Nah, dari definisi ini Bapak Ibu, kalau kita cermati bahwa ada 3 hal penting, ya. Jadi dari definisi yang disampaikan tadi oleh Menkyu, kemudian yang disampaikan oleh Samuelson ini, bahwa pada dasarnya hal penting yang berhubungan dengan ilmu ekonomi adalah yang pertama itu adalah mengenai kelangkaan. Kemudian yang kedua adalah pilihan, bagaimana itu dijadikan pilihan untuk menghasilkan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan setiap individu, dan yang ketiga itu adalah bagaimana itu dialokasikan, bagaimana itu didistribusikan. Nah, 3 hal ini saya kira bahwa itu selalu berhubungan dengan kehidupan kita setiap harinya, ya Bapak Ibu. Tidak ada hal yang mungkin bahwa lepas dari 3 hal tersebut, bahwa kita selalu berhubungan dengan sumber daya. Kemudian kita diperhadapkan pada bagaimana menentukan pilihan, dan yang ketiga bagaimana kita mengalokasikan, mendistribusikannya, tentu saja dengan hal yang selalu merupakan pilihan yang terbaik dan alokasi yang efektif, efisien, dan maksimum. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita gambarkan keadaan mengenai kelangkaan tadi, bahwa pada dasarnya kita tidak hanya terpikirkan bahwa kalau kita lihat dari sumbernya, sumber daya itu sendiri, ya, atau kita lihat dari bentuknya, bahwa ada sumber daya yang terbarukan, ada sumber daya yang tidak terbarukan. Bukan hanya konsep dari situ itu kita bisa melihat kelangkaan ini, tapi pada dasarnya bahwa sederhananya, ya, sederhananya setiap manusia punya kebutuhan, ya, punya keinginan yang tanda kutip bahwa asumsinya tidak terbatas. Siapapun di antara kita, kita selalu ingin memuaskan kebutuhan kita. Hal ini selalu memuaskan apa yang kita inginkan. Namun, tentu saja ada kendalinya. Constraint-nya tadi adalah sumber daya yang langka. Jadi bukan hanya karena memang dia tidak terbarukan, ya, tidak, yang terbarukan seperti itu.
Satu contohnya, katakanlah kita ingin membeli sesuatu yang diproduksikan, antara permintaan di pasar dengan penawaran tidak seimbang, lebih banyak yang meminta dibandingkan yang kemudian yang ditawarkan, maka akan menyebabkan kelangkaan dan itu menimbulkan efek yang bermacam-macam. Ya, kita familiar Bapak Ibu, kita sering mendengar ada kenaikan harga dan lain sebagainya, dan salah satu penyebabnya adalah dari kelangkaan, apakah misalnya langka karena produksinya, apakah karena langka karena memang sumber daya material yang sudah tidak cukup dari sisi konteks tadi, langka dari sisi memang terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, itulah yang kemudian menjadi kenapa ini harus dikelola dengan baik, harus dibuatkan pilihan untuk menentukan bagaimana itu diproduksikan, bagaimana itu dialokasikan. Dan kemudian inilah masalah sumber daya yang langka ini menjadi salah satu atau inti masalah di dalam ekonomi. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi bahwa setiap dari kita, ya setiap individu ingin kebutuhannya terpenuhi secara maksimal. Dengan kata lain bahwa setiap individu selalu ingin terpuaskan, selalu ingin terpuaskan dalam bentuk apapun kebutuhan kita, dalam bentuk apapun keinginan kita, maka kita selalu ingin terpuaskan. Namun satu hal yang menjadi kendala di sini bahwa ada yang namanya kelangkaan. Oleh karena itu dari semua hal ini kelangkaan, kemudian bagaimana menentukan pilihan yang terbaik tentunya, kemudian bagaimana mendistribusikan hal-hal di situ, tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul. Salah satu yang muncul dari itu Bapak Ibu adalah mengenai opportunity cost. Nah, artinya apa? Bahwa di setiap kita melakukan pilihan, maka tentu saja akan ada pengorbanan yang mesti timbul dari tindakan pilihan tersebut. Dengan kata lain bahwa ada pembiayaan yang kemudian kita kenal dengan istilah biaya peluang atau ya biasa disebut lumrahnya ya ini opportunity cost. Ya, karena saya di Sulawesi Selatan lebih familiar bahasa Bugis, bahasa Makassar, saya suka bilang bahasa Bugisnya ini biaya peluang ini adalah opportunity cost. Ya. Nah, kemudian dari situ yang seperti tadi saya jelaskan di slide awal bahwa ini menjadi masalah dalam ekonomi, merupakan masalah inti. Di dalam ilmu ekonomi sering diringkaskan bahwa akan menimbulkan masalah berupa apa yang akan diproduksikan, terus bagaimana memproduksikannya, dan selanjutnya. Next. Nah, sehubungan Bapak Ibu dengan bahwa barang apa yang diproduksikan, tentu saja kalau kita lihat dari kebutuhan, bahwa pada dasarnya adalah sesuai yang dibutuhkan, sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan. Nah, tadi di dalam premis awal kita katakan bahwa setiap manusia ingin memuaskan kebutuhannya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, adalah bahwa keinginan setiap individu umumnya itu ingin diwujudkan. Ini menjadi satu masalah tertentu bahwa tidak semua
kebutuhan bisa terpenuhi, di satu pihak tidak semua keinginan bisa kita wujudkan menjadi kebutuhan. Ya. Nah, ini berhubungan dengan bahwa barang apa, komoditi apa yang harus diproduksikan. Nah, hal yang penting selanjutnya bahwa itu bagaimana di dalam memproduksikannya perlu alternatif, perlu pilihan bagaimana tentu saja produksi dapat dilakukan secara maksimal. Saya kira kita sama-sama paham ya Bapak Ibu bahwa kita selalu mengatakan kita ingin menggunakan yang sumber daya itu seminimal mungkin untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Kita mengatakan bahwa kita ingin meminimalkan waktu misalnya untuk melahirkan produksi atau output yang paling baik, paling berkualitas bagus. Jadi bagaimana memproduksi barang tersebut adalah merupakan pilihan dan di situ yang menjadi tantangan yang ingin diselesaikan oleh ilmu ekonomi. Dan yang ketiga adalah untuk siapa sih diproduksikan? Kalau kita katakan untuk siapa, tentunya bahwa ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah dalam ini tujuan paling tidak apa yang ingin dicapai di situ adalah untuk kesejahteraan kan? Ingin memenuhi kebutuhan, ingin merealisasikan keinginan agar apa yang menjadi benar-benar bisa memenuhi kepuasan setiap individu itu bisa terwujud. Nah, itu definisi singkat Bapak Ibu yang berdasarkan ruang lingkup mengenai ekonomi dan masalahnya. Kita ke slide berikutnya. Nah, ada hal yang berhubungan tadi dengan 3 masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa pada dasarnya itu di dalam ilmu ekonomi berhubungan atau katakanlah bahwa itu tidak lepas daripada bagaimana menegakkan prinsip-prinsip ekonomi. Kalau kita lihat pada slide ini, bahwa pada dasarnya bagaimana menegakkan prinsip-prinsip ekonomi ini itu dikelompokkan pada 3 kelompok utama ya, pada 3 kelompok utama. Nah, yang pertama bahwa bagaimana masyarakat, bagaimana individu akan melakukan pengambilan keputusan, tentu saja berhubungan dengan hal pokok yang 3 tadi, masalah yang tadi, kemudian selanjutnya setelah melakukan pengambilan keputusan, tentu saja bagaimana melakukan interaksi ya antara individu, antara masyarakat, serta bagaimana perekonomian secara keseluruhan itu bekerja. Kemarin tanda kutip Bapak Ibu sudah mengenal istilah aggregate demand, aggregate supply. Nah, tidak lain itu adalah salah satu yang menunjukkan bagaimana variabel-variabel makro, ya variabel-variabel makro itu dilihat secara keseluruhan, secara komprehensif. Nah, seperti itulah konsep yang yang ketiga ini ya, bagaimana perekonomian bekerja secara agregat. Next. Next.
kita slide ini sama yang tadi ya. Nah, di slide ini ketika misalnya kita ingin melakukan pengambilan keputusan, tentu saja bahwa pada dasarnya bisa dikatakan perilaku setiap individu, perilaku setiap masyarakat itu berbeda-beda tergantung lingkungannya ya. Dan ada hal berhubungan dengan pengambilan keputusan, berhubungan dengan perilaku, bahwa pada dasarnya kalau dilihat dari katakanlah racing, ya, racing atau katakanlah masyarakat ya, dalam ekonomi kita kenal masyarakat mana yang dipedomani oleh pemerintah, tanda kutip itu akan berpengaruh di dalam pengambilan keputusan. Nah, potret individu ya, potret pengambilan keputusan individu itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana keadaan perekonomian atau sistem ekonomi yang diterapkan di dalam suatu negara, di dalam suatu pemerintahan. Nah, kalau kita lihat hal-hal mengenai yang berhubungan dengan bagaimana pengambilan keputusan ini, pada dasarnya bahwa itu bisa kita lihat ya, kita bisa lihat di dalam empat prinsip ya, empat prinsip, bahwa yang pertama ada yang namanya setiap individu, setiap masyarakat akan berhadapan dengan trade-off ya. Bapak Ibu, teman-teman, saya kira tidak asing dengan istilah trade-off ya. Boleh saya minta pendapatnya? Siapa di antara Bapak Ibu, teman-teman yang mau mendefinisikan secara sederhana atau apa yang Bapak Ibu pahami ya mengenai trade-off? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Izin Ibu. Silakan Pak Imam. Baik, trade-off itu secara sederhana adalah pertukaran kondisi atau konsekuensi dari sebuah pilihan yang itu mengakibatkan suatu hukum sebab akibat. Artinya, jika kita ingin meningkatkan kualitas atau aspek tertentu, yaitu dengan mengurangi kualitas atau aspek dari sesuatu yang lain, Bu. Jadi dari prinsip ekonomi yang pertama ini, setiap orang menghadapi trade-off itu artinya bahwa tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini, sebab akan selalu ada konsekuensi yang harus dibayar untuk mencapai suatu tujuan atau sesuatu yang ingin didapatkan tersebut. Oke, betul yang Pak Imam sampaikan. Dengan bahasa sederhana ya, dengan bahasa sederhana, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita berhadapan dengan pengorbanan. Mesti ada yang akan kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Satu contoh yang paling sederhana ya, paling sederhana ketika kita berhadapan dengan trade-off ya, misalnya katakanlah bahwa Bapak Ibu kalau saat ini Bapak Ibu berada dalam room ini, di ruang pembelajaran ini, saya kira ada hal-hal lain, ada aktivitas lain yang Bapak Ibu tidak boleh ikuti. Ya. Jadi kesempatan yang Bapak Ibu ambil untuk masuk ke ruangan ini,
masuk ke diklat ini tentu saja menjadikan aktivitas lain ya yang seharusnya Bapak Ibu kerjakan secara bersamaan, misalnya terpaksa Bapak Ibu tidak lakukan. Mungkin ini tidak terlalu terasa ya, karena satu contohnya katakanlah diperhadapkan antara pilihan keluarga dengan pilihan Bapak Ibu berada di dalam kegiatan diklat ini. Saat ini karena kita lakukan dengan daring, saya kira itu menjadi tidak terlalu terasa. Ya, karena Bapak Ibu masih bisa bersama-sama dengan keluarga. Malah kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu melakukan aktivitas ini di dalam room sendiri, artinya dengan tetap mengikuti kegiatan diklat ini, Bapak Ibu masih bisa berada di rumah. Tapi bayangkan ketika misalnya ini dilakukan secara luring, dan itu misalnya dilakukan di Makassar berbarengan dengan ada aktivitas keluarga Bapak Ibu yang mesti lakukan, maka menjadi pilihan apakah mengikuti diklat ataukah tetap tinggal bersama keluarga. Jadi itu adalah pilihan yang butuh pengorbanan. Nah, tentu saja ketika kita melakukan pengorbanan tersebut, trade-off tersebut, asumsinya bahwa kita melakukan hal yang katakanlah berharap itu adalah yang terbaik, berharap itu yang terbaik. Satu contoh di kondisi sederhana lagi, pilihan apakah Bapak Ibu akan melakukan aktivitas produksi, ya, aktivitas yang produktif dengan misalnya mengambil leisure time, mengambil waktu luang untuk melakukan refreshing, ya, kan itu menjadi salah satu, karena refreshing juga membutuhkan biaya yang besar. Misalnya katakanlah di satu pihak ketika ada peluang untuk mendapatkan income, itu menjadi alternatif yang sulit untuk dilakukan pilihannya, sehingga trade-off itu adalah bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka di baliknya ada pengorbanan. Tadi bahasanya di awal kita perkenalkan dengan istilah bagian dari hal tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu menentukan pilihan, pasti ada pilihan lain yang tidak akan menjadi keputusan. Nah, kemudian kalau kita lihat di hal yang berikut ini, bahwa biaya merupakan merupakan hal yang perlu dikorbankan untuk sesuatu. Nah, bisa kita katakan bahwa pada dasarnya setiap kita mau melakukan pengambilan keputusan, ya, melakukan bahwa kita mempertimbangkan trade-off itu, paling tidak hal yang tidak bisa kita lupakan adalah manfaat, benefit. Kita akan selalu mempertimbangkan bahwa setiap tindakan kita, ya, setiap tindakan kita itu wujudnya haruslah memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dari aktivitas yang lain. Ya. Jadi kalau kita sudah menentukan pilihan, ya, pertimbangannya sebelumnya adalah bahwa apakah kita mendapatkan manfaat yang lebih besar dari keputusan tersebut. Bapak Ibu, diklat kita dilakukan selama berapa minggu? 7 minggu, ya. Ini diklat kita lakukan 7 minggu. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya di dalam kesempatan Bapak Ibu melakukan diklat 7 minggu ini, kemudian ada promosi jabatan, ya, yang berbarengan waktunya, misalnya katakanlah seperti itu, sebelum Bapak Ibu melakukan keputusan untuk misalnya ikut diklat ini, kemudian ada promosi jabatan, itu menjadi satu
hal yang menjadi pilihan ya, menjadi pilihan yang katakanlah seperti ini, ketika mengatakan saya akan ikut promosi jabatan yang sekarang, tetapi kemudian bahwa kalau seandainya saya menunda ikut di kelas ini, mungkin pada saat berikutnya saya akan bisa berada di jenjang yang lebih baik dari keputusan mengambil promosi jabatan saat ini. Atau katakanlah seperti ini, Bapak Ibu diberi tawaran lanjut kuliah, ya, lanjut kuliah dengan beasiswa, ataukah mengejar untuk sesaat tinggal mengerjakan pekerjaan tupoksinya, tetapi kemudian mengejar jabatan yang lebih tinggi. Ini adalah pilihan-pilihan yang bahwa selalu ada konsekuensi pembiayaan dari situ. Tadi kita sudah jelaskan dengan opportunity cost. Kemudian yang ketiga, bahwa pada dasarnya orang selalu berpikir margin ya. Artinya apa? Perubahan-perubahan kecil sebenarnya itu bisa berpengaruh sangat besar, dan tentu saja setiap penyesuaian itu ya, setiap penyesuaian kita butuhkan terhadap rencana-rencana aktivitas kita ya. Dengan kata lain bahwa kalau misalnya katakanlah seseorang melakukan pengambilan keputusan dengan berpikir pada hal-hal batas-batas yang lebih kecil, prinsip-prinsip bahwa pada dasarnya kita harus melahirkan tadi yang besar manfaatnya, maka tentu saja selalu dalam prinsip ekonomi bahwa perubahan biaya sekecil apapun itu harus berpengaruh lebih besar terhadap perubahan manfaat. Jadi manfaat sekecil apapun yang berubah harus disandingkan dengan bagaimana pengaruh pengorbanan, pengaruh biaya yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, kemudian pada bagaimana pengambilan keputusan ini, hal yang keempat adalah bahwa pada dasarnya setiap masyarakat ya, setiap masyarakat, setiap individu itu respon, ya, sangat merespon atau sangat tanggap terhadap yang namanya insentif. Dengan kata lain bahwa tentu saja kita harapkan insentif itu selalu berdampak pada hal-hal yang positif, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain bahwa kalau individu melihat kinerjanya ya, di reward ya, di reward itu akan lebih berefek ya, lebih berefek pada pengambilan keputusan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanggapi, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Next. Nah, prinsip ekonomi di kelompok yang kedua adalah bagaimana masyarakat melakukan interaksi. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat bahwa seperti masyarakat melakukan interaksi, yang pertama itu diasumsikan bahwa dengan adanya perdagangan ini merupakan satu interaksi yang baik yang melahirkan win-win solution bagi setiap individu, bagi setiap masyarakat. Jadi perdagangan diasumsikan bahwa menguntungkan semua pihak. Nah, kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena pada dasarnya kan seperti ini, Bapak Ibu.
di perdagangan ada kompetisi. Di perdagangan ada kompetisi. Namun di balik kompetisi itu orang bisa memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Orang bisa memaksimalkan kalau di ekonomi diistilahkan bahwa ketika ada kompetisi, maka pada dasarnya kesejahteraan bisa dicapai secara maksimum. Contohnya ya, kalau kita sekira kita mengenal pasar, salah satu jenis pasar yang saya sebut pasar, kan ada pasar persaingan sempurna, ada pasar yang berbentuk monopoli. Kalau cerita kesejahteraan umumnya ya teori dan orang berpendapat bahwa yang melahirkan kesejahteraan adalah yang kompetisi. Kenapa? Penjual dan pembeli di situ sama-sama bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kalau modelnya adalah monopoli. Banyak faktor yang bisa menyebabkan seperti itu. Saya kira nanti ada teori mengenai pasar yang membahas secara lebih detail, ya. Namun bahwa pada dasarnya pasar yang berbentuk kompetisi itu memberi ruang, memberi peluang masing-masing baik dari sisi demand maupun sisi supply untuk bisa mendapatkan benefit lebih besar. Sehingga dikatakan interaksi di dalam pasar adalah merupakan win-win solution. Bapak, Ibu-ibu mungkin bisa melihat ya ketika kita belanja, kalau di supermarket ya semua harga pas ya. Paling kita mungkin ngarep-ngarep diskonnya gitu. Tapi kalau kita ke pasar tradisional, kita mungkin masih bisa melakukan tawar-menawar, dan ketika itu terjadi, ya tawar-menawar itu terjadi, itu terpenuhi, maka baik itu konsumennya, pembelinya, maupun penjualnya atau produsennya dalam hal ini akan mencapai kepuasan, masing-masing mendapatkan kepuasan ya dari situ. Dari itulah bahwa perdagangan merupakan hal yang memberikan keuntungan atau win-win solution pada semua pihak. Nah, kemudian bahwa pasar adalah tempat yang terbaik, ya, menjadi salah satu alternatif untuk bagaimana mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena pada dasarnya bahwa bisa dikatakan di dalam mengalokasikan sumber daya di unit produksi, maka itu berada secara dominan pada produsennya, dan itu adalah menjadi hal yang baik dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi bahwa produsen bisa menentukan seperti apa yang bisa dihasilkan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan sebaliknya rumah tangga juga bisa menentukan apa saja yang bisa dilakukan, bisa dibeli untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pasar kalau kita lihat bahwa ada hal yang kita harapkan di situ, bahwa dia bisa berlangsung dengan konsep kalau bisa dikatakan mekanisme pasar yang berlangsung. Kita berharap bahwa mekanisme pasar yang berlangsung. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena asumsi bahwa kalau mekanisme pasar yang berlangsung, bahwa semua individu mendapat kesempatan yang sama. Itu sebenarnya tujuannya, meskipun mungkin pada prakteknya ya banyak yang mengatakan kalau mekanisme pasar berlangsung, maka siapa yang kuat, maka itulah yang menguasai aset. Ya. Seperti itu. Tapi tujuan daripada mekanisme pasar dilakukan ya agar sebenarnya kesejahteraan bisa dicapai dengan bekerjanya
di dalam ilmu ekonomi kita kenal dengan istilah invisible hand. Ya, adanya tangan tentara yang mengatur bagaimana berjalannya mekanisme di dalam pasar tersebut. Karena kenapa? Mungkin kita juga kenal bahwa ada yang namanya kegagalan pasar, ya, market failure. Tapi dengan adanya pemerintah, ya, adanya pemerintah turut-turut melakukan intervensi di pasar, maka itu bisa dicapai, kesejahteraan itu bisa dicapai. Nah, di bagian ketiga penekanannya ada pada bahwa bagaimana invisible hand bekerja, kemudian intervensi pemerintah bisa mengatur, ya, bisa mengatur di dalam hal memperbaiki mekanisme pasar. Jadi kalau misalnya tadi kita harap bahwa kesejahteraan itu bisa tercipta dengan baik, kalau diserahkan ke mekanisme pasar maka tidak akan maksimal, maka tanda kutip masih ada kewenangan pemerintah. Pemerintah masih bisa turun di dalamnya untuk mengatur, ya, regulasi pemerintah masih bisa melakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin biasa kita lihat seperti ketika misalnya ada sumber daya yang langka. Yang terakhir ini masalah, kalau saya nggak salah, masalah ini, ya, gas LPG, yang gas melon hampir di banyak daerah itu langka, ya, banyak daerah langka. Saya sendiri saya belum tahu persis apa penyebabnya, tapi saya kira kalau misalnya itu sudah dianggap sudah di luar hal yang tidak wajar, saya kira pemerintah akan turun tangan lagi untuk bisa membuat keadaan lebih stabil lagi. Jadi itu hal yang bisa dilihat di konsep bagaimana masyarakat, ya, di dalam melakukan interaksi. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini yang ketiga bahwa bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan, tentu saja bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa bagaimana suatu masyarakat mempunyai standar hidup yang baik. Standar hidup yang baik, dan tentu saja standar hidup masyarakat itu sangat tergantung pada bagaimana negara mensupport untuk itu. Dalam hal apa? Bagaimana negara di dalam mewujudkan atau di dalam melakukan produksi barang dan jasa. Nah, pada dasarnya apa yang bisa kita cermati di sini adalah produktivitas. Ya. Jadi semakin tinggi produktivitas, berarti semakin bagus kualitas untuk standar hidup. Nah, sekira Bapak Ibu 10 tahun terakhir, ya, 10 tahun terakhir atau 20, ya, mulai dari awal tahun 2000-an, tanda kutip, kita diperkenalkan dengan istilah kinerja. Kinerja tidak lain adalah melirik, ya, atau melihat produktivitas. Jadi kalau semakin bagus produktivitasnya, berarti kualitas hidupnya semakin baik. Nah, kemudian mengenai harga-harga, ya, yang meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Di dalam ekonomi, ya, di dalam ekonomi, saya kira kita mengenal lembaga, ya, lembaga yang menciptakan mencetak uang, lembaga yang mencetak. Jadi pemahaman yang pertama dalam hal ini berbeda, ya, berbeda menciptakan jumlah uang beredar dan mencetak uang.
kalau menciptakan jumlah uang beredar itu bukan berarti langsung harus terwujud dalam konsep uang dalam bentuk konkret ya. Mencetak uang kan langsung jumlah wujud-wujud fisiknya langsung ada ya Bapak Ibu, tapi menciptakan jumlah uang beredar itu tidak dalam wujud fisik, tapi nilai nominal dari uang itu sudah tercipta. Nah, yang dianggap di sini bahwa akan menimbulkan masalah, harga akan meningkat kalau mencetak uang. Karena kenapa? Begitu pemerintah mencetak uang, maka akan menyebabkan terjadinya inflasi. Karena kenapa uang lebih banyak ya dipegang oleh masyarakat dibandingkan skala produksi yang bisa dicapai oleh perekonomian. Jadi bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan, maka pemerintah harus mencegah terjadinya pencetakan uang. Karena kenapa inflasi bisa terjadi dan kemudian bahwa ketika mencetak uang, nilai uang itu bisa terdepresiasi dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ketiga ya, atau yang terakhir dari prinsip ekonomi ini bahwa masyarakat di waktu-waktu ekonomi tertentu, misalnya dalam jangka pendek ya, jangka pendek itu akan berhadapan dengan yang namanya trade off. Misalnya kalau kita di ekonomi dikenal trade off antara inflasi dengan pengangguran. Kenapa sebabnya Bapak Ibu terkadang dikatakan bahwa secara teori inflasi atau pengangguran itu tidak bisa nol. Secara teori ada bahwa mungkin ada pengangguran alamiah, tapi kalau kita lihat dari teori ekonominya begini, ketika kita mau menekan pengangguran misalnya sampai nol, berarti konsekuensinya adalah inflasi yang akan meningkat. Sebaliknya, saya kira teman-teman Bapak Ibu memahami, baik di daerah maupun di skala nasional, inflasi itu selalu dikendalikan. Tujuannya untuk apa? Bahwa pengangguran bisa termanage dengan baik. Jadi teori Phillips mengatakan bahwa kalau pengangguran mau ditekan, maka konsekuensinya inflasi harus meningkat. Sebaliknya, kalau inflasinya mau ditekan, maka penganggurannya meningkat. Sehingga dua-duanya harus dimanage. Seperti itu. Pernah kita mendengar mungkin kebijakan bank sentral misalnya bahwa inflation targeting itu salah satu target BI dalam hal ini bank sentral untuk mengendalikan perekonomian secara makro, bahwa inflasi adalah inflasi yang inflasi rendah bisa termanage dengan baik agar perekonomian masih bisa berlangsung pengangguran dengan tingkat pengangguran yang tidak besar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi prinsip-prinsip mengenai ekonomi. Dengan kata lain bahwa kalau kita overall secara keseluruhan, bahwa masyarakat harus melakukan interaksi, kemudian di dalam memenuhi kebutuhannya tentu saja harus mempertimbangkan bagaimana sumber daya yang dimiliki, dan saya kira setiap individu selalu menginginkan kualitas kehidupannya yang selalu meningkat. Dan tentu saja harapan kita ketika ini tidak seimbang tadi, bahwa harus ada efisiensi, kemudian ada pemerataan misalnya pada setiap level pada semua stakeholder, maka harapan kita bahwa pemerintahlah yang punya potensi untuk melakukan kebijakan untuk mengendalikan, memperbaiki kondisi pasar agar tercipta kesejahteraan paling tidak yang tadi konsepnya pemerataan itu bisa terpenuhi ya. Jadi market value-nya bisa ditekan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi berikut ini
kita akan masuk pada ruang lingkup ekonomi makro dan perbedaannya dengan ekonomi mikro melalui kegiatan aktivitas ekonomi. Next. Nah, Bapak Ibu, ini kerangka ya kegiatan ekonomi dalam konsep ekonomi sederhana atau ekonomi tertutup. Ya, saya kira istilah itu buat teman-teman, buat Bapak Ibu tidak asing lagi. Kemarin kita mendengar bagaimana telah dijelaskan bahwa ada asumsi di dalam ekonomi bahwa akan ada hubungan aktivitas kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan secara sederhana dan secara sederhana atau tertutup dan secara terbuka, ya seperti itu. Nah, apa yang menjadi penting kita cermati di sini adalah bahwa bagaimana membedakan antara maaf Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu ya, saya izin tulis. Nah, yang ingin dilihat pada bagian ini adalah bagaimana membedakan sisi makro dan sisi mikro. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, saya kira Bapak Ibu sudah memahami dengan baik ya, apa perbedaan perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Ini adalah perekonomian tertutup, perekonomian sederhana yang kita bahasakan perekonomian dua sektor. Yang ada di sini hanyalah sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ya, jadi hanya dua agen, ya hanya dua agen. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mengatakan bahwa kita hanya mau melihat, mencermati ya, hanya pada kelompok rumah tangga saja atau pada sebaliknya pada kelompok produsen saja, maka itu pada dasarnya kita berada pada konsep mikro. Intinya Bapak Ibu, apa yang ingin dicapai dalam konsep mikro ini bahwa ingin mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Jadi bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan secara efisien. Nah, selain itu adalah bagaimana mencapai kepuasan secara maksimum. Jadi inti dari yang ingin dibahas di ekonomi mikro ya, bahwa bagaimana mengalokasikan secara efisien dari sumber daya dan bagaimana kepuasan ya, bisa dicapai secara maksimum. Baik itu levelnya ada khusus di rumah tangga maupun pada level perusahaan. Itu adalah levelnya mikro. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat jadi di sini itu tadi ada rumah tangga perusahaan, ada rumah tangga konsumen. Jadi tadi bagaimana mengefektifkan pemanfaatan sumber daya dan bagaimana mewujudkan kepuasan secara maksimum itu adalah fokusnya mikro. Lantas fokusnya makro di mana? Ya, di mana makronya? Makronya adalah ketika misalnya
Bagaimana menentukan, kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas itu ada di situ tertulis pasar barang dan jasa. Dan yang di bawah ada tertulis pasar faktor produksi. Bagaimana yang dari sisi permintaan dan penawaran menentukan aktivitas ekonomi. Contohnya, kalau menentukan bagaimana penawaran permintaan di sisi barang dan jasa dan bagaimana menentukan penawaran permintaan pasar produksi ketika itu bekerja secara bersama-sama, maka itu adalah konsepnya. Nah, selain itu konsepnya makro bahwa masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh perekonomian itu adalah wilayahnya makro. Bagaimana peranan pemerintah di dalam mengendalikan semua kegiatan ekonomi ini? Itu adalah wilayahnya makro. Kalau di bagian ini kita belum melihat ya, kita tidak ada agen pemerintah yang kita lihat. Karena memang ini adalah konsepnya adalah perekonomian tertutup, perekonomian sederhana. Nanti pada slide berikutnya kita akan lihat bagaimana ketika pemerintah hadir. Mudah-mudahan teman-teman kemarin masih punya bayangan ya sebelum saya buka slide yang berikutnya ini, bahwa untuk membedakan wilayahnya makro ya, ruang lingkupnya makro dengan ruang lingkupnya mikro. Jadi intinya ketika perilaku konsumen yang dibahas ya itu adalah wilayahnya mikro, cakupannya mikro. Ketika kepuasan atau perilaku, jadi ketika perilaku produsen yang dibahas, kita berbicara pada level mikro. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa memahami sampai di situ. Nah, kalau kita lihat interaksi di perekonomian tertutup ini ya, di perekonomian tertutup, apa yang menjembatani antara produsen dengan konsumen? Itu ada namanya pasar barang dan jasa. Ya. Sebaliknya di bagian bawah di situ ada yang namanya pasar faktor produksi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari slide ini, ya, kalau kita lihat tanda panah yang berwarna merah, ya tanda panah yang berwarna merah. Ada pertemuan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu di pasar barang dan jasa, dan demikian juga di pasar faktor produksi. Intinya seperti ini Bapak Ibu. Rumah tangga merupakan sumber daya produksi. Jadi produsen, ya, jadi rumah tangga produsen itu membutuhkan input sumber daya. Input sumber daya ini didapatkan dari mana? Dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumenlah yang mempunyai faktor-faktor produksi. Sebagai tenaga kerja, jadi kalau bisa Bapak Ibu lihat panah yang paling di bawah, ya, yang warna hitam dari di sisi rumah tangga. Jadi di situ ada faktor produksi. Sumbernya itu rumah tangga. Tenaga kerja, tanah, ya, lahan, dan modal. Nah, faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga ini itu akan diberikan reward. Diberikan reward. Rewardnya berupa apa? Rewardnya berupa untuk tenaga kerja tentu saja merupakan gaji, upah, ya, untuk tanah merupakan sewa, dan untuk modal berupa bunga. Itu dipertemukan di dalam pasar faktor produksi. Rumah tangga menawarkan faktor produksinya, kemudian dibeli oleh rumah tangga produsen. Kemudian digunakan memproduksi.
pada saat digunakan untuk memproduksi, lahirlah barang dan jasa. Ada output yang dihasilkan. Output ini kemudian dijual, ya, dijual dari rumah tangga produsen, kemudian dijual di pasar faktor produksi yang akan dibeli oleh rumah tangga konsumen. Karena kenapa? Tadi dia sudah mendapat upah, ya, dia sudah mendapat sewa, dia sudah mendapat modal. Jadi dia sudah punya pendapatan yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Di pasar apa? Di pasar barang dan jasa. Nah, itulah secara sederhana konsepnya mikro. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini hanya mengulang dari yang kemarinnya dengan penekanannya bahwa kita membedakan antara ruang lingkupnya makro dan ruang lingkupnya mikro. Next. Kita lewati saja ini. Next. Nah, di konsep ya, di konsep perekonomian terbuka ya, atau 3 sektor, lahir pemerintah, agen pemerintah masuk, dan sekaligus sisi luar negeri. Kalau tadi kita asumsikan kalau ada perdagangan, perdagangannya itu hanyalah perdagangan di dalam negeri, maka sekarang dengan konsep perekonomian terbuka, perdagangannya itu masuk perdagangan luar negeri. Ada ekspor, ada impor. Apa yang bertambah yang lain, bahwa selain agen pemerintah, ya, maka mungkin kita lihat bahwa di situ sudah bisa muncul lembaga keuangan. Peran pemerintah sudah terlihat. Ketika misalnya bahwa tadi kita katakan bahwa pemerintah bisa mengintervensi bagaimana kesejahteraan bisa dicapai oleh masyarakat. Nah, di situ kita lihat pada slide ini kita lihat bahwa pemerintah ya, untuk mengatur bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga dimanfaatkan oleh produsen, dan sebaliknya output yang dihasilkan oleh produsen sampai ke rumah tangga, maka pemerintah berperan. Misalnya, satu contohnya, dari produsen, pemerintah bisa menarik apa? Menarik pajak. Itu contohnya, pemerintah bisa menarik pajak. Sebaliknya, ke rumah tangga konsumen, pemerintah bisa memberikan subsidi, bisa memberikan distribusi. Demikian juga sebenarnya pada rumah tangga perusahaan. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi, misalnya tax holiday dan lain sebagainya ya. Muncul peran pemerintah. Nah, di bagian ini juga sudah bisa muncul peran lembaga keuangan. Untuk mempertemukan apa? Yang surplus, ya, surplus dana dengan defisit dana. Yang surplus dana asumsinya kita asumsikan mungkin yang surplus dana adalah konsumen. Sehingga biasa kita kenal istilah dana pihak ketiga. Dari situlah sumbernya deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Yang kemudian dana pihak ketiga ini akan bisa menjadi sumber pembiayaan buat perusahaan. Jadi lembaga keuangan hadir mempertemukan, ya, jadi pasar keuangan mempertemukan yang surplus dana dengan yang defisit dana. Yang surplus dana menyimpan duitnya, bisa sebagai deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Dan yang defisit dana akan mengambil sebagai pinjaman, mengambil sebagai kredit, dan itu dipertemukan pada pasar uang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu gambaran bagaimana
perekonomian dalam kondisi perekonomian terbuka, ya, perekonomian terbuka. Selanjutnya kita akan ke variabel-variabel utama ekonomi. Ini saya kira untuk circular flow, ekonomi terbuka, ekonomi tertutup, Bapak Ibu sudah pahami dengan baik, ya. Jadi ini tujuannya untuk menunjukkan di mana lingkupnya makro, di mana lingkupnya mikro. Nah, kalau kita lihat di bagian ini, ya, di bagian ini pada dasarnya bahwa lingkupnya makro adalah ketika semua pemerintah, agen-agen itu bekerja secara bersama-sama, kemudian ada intervensi pemerintah di dalamnya yang mana semua komponen kegiatan ekonomi itu bekerja secara keseluruhan, secara bersama-sama. Oke, next. Oke, kita akan ke variabel-variabel utama ekonomi. Next. Nah, variabel utama ekonomi, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Saya kira Bapak Ibu sudah bahas dengan baik ini kemarin yang mengenai pendapatan nasional, ya. Dan nanti akan ada sesi berikutnya yang membahas misalnya inflasi, kesempatan kerja, investasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh mengenai variabel-variabel utama ekonomi. Nah, inflasi saya kira semua kita pahami dengan baik, ya, bahwa inflasi adalah ketika meningkatnya harga-harga secara umum. Jadi adanya kenaikan harga secara umum, kemudian kesempatan kerja, ya, kesempatan kerja adalah gambaran dari berapa banyak, ya, jumlah penduduk yang kemudian sudah menjadi tenaga kerja, baik itu yang potensi maupun yang benar-benar sudah bekerja. Kemudian ada investasi. Bapak Ibu, investasi dalam hal pemahaman ekonomi makro, ya, ekonomi makro adalah bagaimana menambah, ya, bagaimana menambah barang modal atau pembentukan modal yang tentu saja tujuannya adalah untuk menambah produksi. Nah, ada sedikit hal yang mungkin saya ingatkan di investasi ini bahwa ada berbicara investasi, tentu saja ada yang reinvestment dan ada financial investment. Kalau real investment adalah investasi yang berwujud aset, ya, berwujud aset, misalnya tanah, emas, gedung, bangunan, mesin, itu adalah real investment. Kemudian ada yang namanya investasi finansial, deposito, saham, surat-surat berharga, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal yang lain adalah nilai tukar. Nilai tukar sekira meskipun Bapak Ibu bukan ekonom, tapi pasti tahu bagaimana nilai tukar, seperti apa namanya, bagaimana kurs itu menjadi suatu acuan untuk melihat nilai mata uang, ya. Nah, itu adalah variabel-variabel utama ekonomi. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang terakhir dari poin yang akan kita jelaskan ada sumber data makro. Nah, dari mana bisa kita lihat ini, bahwa kita bisa lihat dari pasar, ya, tadi kita sudah ada pasar barang, pasar jasa, kemudian di situ lembaga keuangan tadi saya jelaskan bahwa di situ ada pasar uang. Nah, ada data-data statistik yang bisa kita peroleh pada masing-masing pasar. Misalnya pada pasar barang, tentu saja bisa kita dapatkan indeks indeks biaya hidup, bisa kita dapatkan pertumbuhan ekonomi, bisa kita dapatkan
produksi, output, sedangkan apa yang kita bisa amati dari situ tentu saja bagaimana misalnya harga umum, bagaimana pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, secara fisik data ini bisa kita peroleh di mana? Di BPS, di Departemen Keuangan, Bappenas. Namun secara kelembagaan, sumber data, ya acuan sumber data kita yang terpublish adalah BPS dan biasanya BI ya. Meskipun masing-masing lembaga punya data yang terpublish secara sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau mencari data keuangan, ya saya kira mungkin di BPS tidak lengkap. Kita ke Direktorat Keuangan untuk mendapatkan data tersebut. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau di pasar uang, bentuk data apa yang bisa kita dapatkan, ya misalnya jenis-jenis tingkat bunga, kemudian jumlah kredit, jumlah uang beredar, berapa jumlah masyarakat yang melakukan saving dan lain sebagainya. Nah, perilaku apa yang teramati adalah tingkat bunga secara umum. Next. Nah, selanjutnya pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja ini data yang kita bisa cermati adalah misalnya tingkat upah, berapa jumlah orang yang bekerja, berapa banyak masyarakat yang menganggur, seperti apa lapangan kerja yang tersedia, yang produktif, dan lain sebagainya. Perilaku yang kita bisa cermati adalah misalnya tingkat upah rata-rata dari setiap daerah atau setiap provinsi, kemudian berapa jumlah yang menganggur, seperti apa sektor-sektor yang lebih produktif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir pasar luar negeri. Di pasar luar negeri yang bisa kita cermati adalah neraca perdagangan, kemudian nilai tukar, dan cadangan devisa. Nah, itu tadi pengelompokan materi yang akan kita lihat nanti hasilnya dalam bentuk tugas ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir kita masuk ke sesi tugas next. Nah, Bapak Ibu, di sesi terakhir ini, jadi sekarang kalau di tempat saya ini sekarang jam 10 ya. Teman yang berada di Maluku berarti sudah jam 11 ya. Tidak lama lagi akan Jumatan, 1 jam lagi akan Jumatan. Saya kira waktunya masih longgar. Untuk berikut ini kita akan melakukan penugasan dengan melakukan analisis ya, analisis perkembangan ekonomi daerah 5 tahun terakhir. Nah, supaya Bapak interaksi dengan teman-temannya, tidak merasa sendiri menyelesaikan tugas ini, maka ini dikerjakan secara berkelompok. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian ketiga itu adalah dipresentasikan, tapi karena hari ini jadwalnya kita di Jumat, hari Jumat, saya kira nanti tidak akan dipresentasikan, tapi langsung dikumpulkan saja, bisa di akhir sesi ya, paling tidak mungkin hari ini di hari terakhir. Pokoknya Bapak Ibu sesuai kemampuannya saja melakukan itu, karena hari ini hari Jumat. Jadi saya memberi waktu keluasan bisa dikumpulkan paling lambat di malam ini ya, seperti itu Bapak Ibu, paling lambat malam ini. Dan kemarin saya kira efektifnya begini, Bapak Ibu kan kemarin udah punya data ya, itu sudah ada beberapa data yang ada. Nah, efektifnya saya harapkan data itu tinggal ditambah ya, tinggal ditambah. Kalau kemarin datanya berapa tahun Bapak Ibu? 3 tahun Bu.
3 tahun, Bu. Kalau 3 tahun dicukupkan 5 tahun agar lebih bagus, lebih baik analisisnya. Namun tidak usah dihitung dari awal. Kan misalnya yang kita butuhkan misalnya kita pertumbuhan ekonomi. Ya kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat seperti kemarin ada sumber pertumbuhan, bisa dijelaskan cukup dengan tahun yang sudah ada. Tetapi pengangguran misalnya dan lain sebagainya itu datanya saya harapkan 5 tahun. Nah, untuk variabel apa saja yang menjadi indikator, saya serahkan ke Bapak Ibu untuk memilih mana variabel makro yang menurut Bapak Ibu paling memang harus terbahas dengan kondisi yang Bapak Ibu lihat dari masalah tersebut. Kemarin itu ada berapa kelompok kemarin? 4. Jadi itu saja masuk ke kelompok itu. Jadi kemarin itu ada kelompok provinsi, kelompok nasional, kelompok apa lagi? Kabupaten dan kota. Provinsi, kota, kabupaten. Jadi masuk ke kelompok itu saja. Kemudian melihat variabel indikator makro yang menurut Bapak Ibu inilah yang untuk dibahas. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ini saya tetap ada di room, saya kira Bapak Ibu bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing, ya, kelompoknya masing-masing. Saya tetap ada di room. Formatnya bebas saja Bapak Ibu menyampaikannya. Jadi mungkin tabel di setiap tabel yang Bapak Ibu sampaikan langsung narasinya ya Bapak Ibu. Jadi dari tabel setiap tabel yang Bapak Ibu sajikan itu dinarasikan ya, narasinya setelah itu terserahlah kalau Bapak Ibu di bagian terakhir mau menyimpulkan keadaan perekonomian dari data yang Bapak Ibu amati. Silakan. Ya, kelompoknya yang kelompok yang kemarin aja. Saya mereka sudah connect, tinggal menambah apa yang mereka Bapak Ibu minta bahwa ini yang harus dicermati untuk disetiap ini. Baik Bapak Ibu, silakan masuk ke roomnya sesuai dengan instruksi pengajar.
Silahkan join ke kelompoknya Bapak Ibu. Pak Disa monitor Pak. Pak Disa monitor. Di kelompok mana Pak? Kelompok kota, Pak. Terima kasih. Oke Pak, klik join Pak. Bu Gustiayu monitor Bu. Di kelompok mana Bu? Nasional, Pak. Ya. Kelompok mana Bu? Saya nasional. Klik join Bu. Terima kasih. Pak Faisin monitor Pak. Ibu Febi monitor. Assalamualaikum Bapak Ibu. Dikerjakan saja semaksimalnya ya.
tanpa dikejar waktu gitu. Mohon izin Ibu bertanya. Iya, silakan. Untuk ini laporannya dibuat dalam Word apa PowerPoint? Dalam Word. Oh, dalam Word. Baik, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Oke, terima kasih. Word. Sorry. Sorry, dalam Word. Oke. Bapak Ibu, kita ketemu lagi di jadi saya yakin mungkin belum selesai. Kalau misalnya waktunya Bapak Ibu masih ingin bekerja berkelompok, nanti setelah materi berikutnya bisa Bapak Ibu sampaikan ke teman-teman di office untuk bisa membukakan ruang itu. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa hari ini belum bisa dikumpulkan, silahkan berkomunikasi dengan admin, mungkin bisa sampai besok. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena tidak lama lagi akan masuk sesi berikutnya. Oleh karena itu, untuk pertemuan kita saat ini saya akhiri dengan ucapan mohon maaf untuk yang tidak berkenan selama saya membawakan materi. Semoga kita dapat kesempatan lagi untuk bertemu pada kesempatan berikutnya. Jadi hal-hal yang kurang berkenan jangan disimpan di hati ya Bapak Ibu. Jadikan saja itu sebagai pembelajaran untuk kita bisa lebih berkinerja lebih baik. Mohon maaf, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.